ini kalau seandainya dia datang dalam bentuk Tuhan, apakah kita manusia bisa lihat dia? Tentu kita tidak bisa lihat, Mbak. Makanya dia harus mengembalikan pribadi dia ketika dia ini kan hanya pada waktu sebelum dia naik, sebelum dia terangkat. Dia mau mengatakan itu tujuannya supaya ketika dia datang orang melihat. Contoh di dalam di dalam 1 Tesalonika, ketika dia turun kan mereka bisa lihat dia di awan-awan. Dia datang menjemput orang percaya. Nah, ketika dia menjemput orang percaya, semua orang melihat dia. Makanya sekarang ada istilah rapture. Maka di situ terjadilah rapture. Terjadilah pengangkatan orang percaya. Sebentar Pak, sebentar. Kan kata Bapak, dia sudah kembali kepada tubuh keilahiannya, kemuliaannya. Udah menanggalkan sisi kemanusiaannya yang mati tersalib itu, ya kan? Ya. Sekarang sudah dalam bentuk kemuliaan, keilahian. Pernyataannya di Bible, ternyata di Bible itu Yesus tetap anak manusia. Seandainya di Bible tertulis bahwa ya Tuhan duduk di samping kanan Allah Bapa atau apakah segala macam lah di situ ya, atau Tuhan duduk di samping Tuhan, bolehlah itu kalau dia menyatakan di situ dia Tuhan, tapi tetap anak manusia. Anak manusia akan turun kembali diiringi oleh para malaikatnya. Jadi apapun narasi Anda ya, jadi aku gini ya Pak ya, bersekolah sampai S3 sampai profesor itu ternyata bukan supaya pinter Pak ya. Karena sama aja ku dengar, ku tengok kita diskusi sekian menit ini, sama aja dengan jemaat-jemaat yang lain. Anda nggak lebih dari mereka ya. Tetap muter-muter nggak sesuai apa yang ada di data di Bible. Karena Anda kurasa bersekolah ST, S apa itu sampai S3 bukan untuk memahami Bible, tetapi untuk lebih pandai memutarbalikkan data-data di Bible. Nah, kita akan tanya baik-baik. Ketika Yesus terangkat, Anda bilang, itu sudah tubuh kemuliaan, kembali kepada keilahiannya. Tapi fakta data di Bible, Yesus itu tidak pernah menjadi ilahi ketika dia terangkat. Dia turun kembali nanti, ya, dan tetap anak manusia akan turun kembali diiringi para malaikat. Anak manusia loh Pak. Jadi begitu Pak ya. Nah, oke, itu iman Anda ya, terserah. Tapi saya ingin kembali sedikit karena ini akan berputar-putar, karena ya kembali lagi Anda sekolah bukan untuk murni memahami Bible, tetapi untuk mutar balikkan data-data di Bible ya. Mohon maaf ya Pak ya. Nah, kalau kita kembali lagi, Yesus harus turun, karena kalau dia tidak turun berarti tidak mati. Kalau dia tidak mau mati, nggak usah turun. Nah, saya ingin bertanya, apakah tidak ada cara lain Tuhan untuk bisa mengampuni manusia? Apakah harus mati di tiang salib dengan cara terkutuk begitu, Pak? Silahkan. Ya, jadi saya ambil dulu pernyataan pertama. Yesus itu tidak akan datang lagi ke dalam dunia dalam rupa anak manusia. Itu kalimat itu coba dengar baik-baik. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, ini Yesus yang mengatakan ya, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Nah, kita pahami dulu apa yang dimaksudnya penciptaan kembali. Begitu. Jadi tatanan dunia ini ketika rusak, ketika hancur, dunia ini akan hancur dengan benda-benda langit dan segala macam, itu akan menghancurkan bumi. Maka dia bilang sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak Yesus ngomongin penciptaan. Dengar dulu Pak, jangan potong. Apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, dia tidak datang ke bumi. Begitu. Jadi proses Yesus datang ke dalam dunia, pertama dia hanya di awan-awan menjemput orang percaya. Setelah itu ada satu kali dia menginjakkan kaki ke Bukit Zaitun, karena memang dia berjanji kepada murid-muridnya, sebagaimana aku terangkat ke surga dalam kondisi seperti ini, saya juga akan turun di tempat yang sama. Gitu. Tetapi dia tidak meninggal, Yesus tidak tinggal lagi ke bumi sebagai manusia. Enggak, bukan itu. Jadi itu kalimat-kalimat yang dipakai oleh para penulis dengan segala pertimbangan-pertimbangan. Ya, bro, Yesus sekarang ini masih anak manusia atau bukan lagi anak manusia? Bagaimana Yesusmu anak manusia? Ini kita berbicara di konteks sekarang. Yesus itu sekarang Tuhan. Ini dengarin sederhana pertanyaan saya. Yesus sekarang A, anak manusia, B, bukan lagi anak manusia. Ya bukan lagi anak manusia. Oke, jadi kalau bukan anak manusia, dia anak apa?
Dia kembali ke naturnya Pak, Tuhan. Jadi anaknya Maria kemana sekarang? Nah itu karena ini sudah ini ngaco lagi ini. Jadi Pak, Orang nanya saya bantuin Maria nyari anak loh. Anak Maria di mana sekarang? Maria mungkin lagi jualan di pasar itu Pak. Oh, anak Maria jualan di pasar. Bukan dia naik ke surga? Ya gini Pak, marilah kita kalau mau diskusi ya diskusi yang benar. Orang cuma nanya doang kok. Anak Maria sekarang Kenapa sampai ke Maria lagi Pak? Maria sudah selesai misinya Pak. Saya nanya anak Maria sekarang ada di mana? Kok anak Maria sekarang? Maria itu Pak, itu wanita. Saya nggak nanya Marianya, saya nanya anaknya yang namanya Yesus. Dengar dulu makanya Maria itu punya anak. Karena bodohnya sampai Maria itu punya anak namanya Yesus. Saya tanya, anak Maria yang namanya Yesus sekarang ini ada di mana? A di surga, B di pasar. Jawab. Nggak ada. Yesus sudah nggak ada lagi. Waktu dia ada di bumi itu anak Maria. Tetapi ketika dia sudah pergi bukan lagi anak Maria Pak. Ya, makanya saya tanya anak Marianya kemana? Aduh ini. Lu hilangin anak orang loh. Udahlah, nggak usah Bapak terlalu ke situ untuk apa Pak? Bapak mau Ya nanya ini anak Maria kemana kok hilang? Tanyanya itu nggak berbobot Pak. Justru berbobot ini mau nyari ini anak orang. Aduh. Ya udahlah Bunda, anak Maria hilang ya. Oke, lanjut. Jadi Anaknya hilang. ya, lanjut Bang Kores, mau masuk silakan. Oh iya. Nih, Tapi topik baru ya. Gua kalau yang ini supaya langsung ini aja. tapi jangan yang strong ya, jangan yang strong. Enggak lah, Beliau- aman-aman. Pak Pendeta Julius. Mau nanya soal ini, soal keselamatan, kan gitu. Kalau dalam Kristen itu percaya Yesus diselamatkan ya? Maksudnya diselamatkan itu apa Pak Julius? Mute-nya itu? Maksudnya diselamatkan. Maksudnya diselamatkan. Ya, kalimat ini sederhana saja Pak. Namanya diselamatkan. Kita kan begini, misi manusia di dalam dunia ini cuma satu, mencari surga. Jadi kalau kita tidak ada surga ya sia-sialah kita hidup di bumi. Ya yang dimaksud diselamatkan surga. Itu. Oh, jadi diselamatkan itu masuk ke surga, oke. Kalau gitu, ini dong, siapa orang Kristen yang sudah di surga sekarang? Sekarang Pak, surga itu belum ada penghuni Pak. Oh alah, belum ada. Iya, saya jawab, neraka belum ada penghuni, surga belum ada penghuni Pak. Penghakiman terakhir belum mulai. Oh kalau gitu belum ada buktinya orang-orang Kristen diselamatkan ya? Ada Pak. Oh lah, udah ada yang di surga artinya. Tapi tempatnya bukan di surga, namanya Firdaus. Oh di Firdaus gitu. Siapa orang Kristen yang sudah di Firdaus? Ya orang percaya Pak, yang percaya kepada Kristus. Siapa namanya? Konsep yang disebut dengan orang percaya kepada Kristus ya banyak lah Pak. Petrus sudah di Firdaus? Saya kan bukan Tuhan Pak, jadi saya belum lihat. Lo katanya udah pasti keselamatan, kok masih belum jelas orang-orangnya siapa aja yang udah di sana? Iya Pak, jadi kita semua ini manusia, saya saja berharap selamat, tetapi Masih berharap? iya saya masih berharap. Oh alah, kirain sesuai dengan apa yang diomongin gitu, dengan apa yang dibanggakan gitu. Ketika diselamatkan, udah ada orang Kristen di sorga atau di Firdaus tadi bilangnya ya. Ternyata belum ada satupun ya. Nah, ini kan jangan dipenggalkan kata. Yang dimaksud, jadi begini Pak, hidup ini masih berjalan Pak. Hidup ini masih berjalan. Toh, manusia ini hidup masih dalam bergulat dengan segala sesuatu. Toh, ketika seseorang itu manusia, karena konsepnya manusia kalau dia berbuat sebuah pelanggaran yang begitu besar yang tidak bisa diampuni Pak, pasti ke neraka. Pasti ke neraka. Walaupun percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau percaya Yesus itu jaminan untuk sementara Pak. Tapi Oh sementara. Iya, kalau Oke, Bapak, misalnya Bapak jujur nih, gue suka. dengar Pak, misalnya Bapak percaya, tetapi tiba-tiba tidak percaya lagi, ya hilang Pak keselamatan. Loh, kalau misalnya kayak gini, percaya, tetapi tiba-tiba bunuh orang.
Diselamatkan. Ya, dihukum. Tapi diselamatkan. Soal diselamatkan itu nanti hasil akhir, Pak. Masih belum tahu. Oh alah, siap-siap lah. Nah, dalam kapasitas saya sebagai manusia. Oke. Kapasitas saya Nah sebagai itu untuk kawan-kawan Kristen yang di luaran sana ya, terutama yang suka framing Islam ini, dengerin Pak Pendeta bilang gitu. Masih belum tahu, masih belum ada yang di sorga atau di Firdaus. Nah sip, boleh pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta? Boleh. Mantap. Jadi ada sesuatu yang menarik. Ini nanya serius ya, bukan apa ya, nanya yang nggak berdasar gitu. Ini pakai dasar. Yesus itu gembala bukan jabatannya atau gelarnya, Pak Pendeta? Ya, memang Yesus waktu dia di dunia memang banyak gelar anak manusia, gelar gembala, gelar Mesias, banyak Pak. Dia gelar-gelar itu. Oke. Kalau Bapak ini yang pribadi yang pertama ini gembala juga bukan? Pribadi yang pertama maksudnya saya. Bukan Bapak. Allah Bapak. Bapak, Putra, Roh Kudus ya, maksudnya yang Bapak itu. Iya, bapaknya itu. Nah, kalau bapaknya itu punya gelar gembala juga nggak? Iya, dia punya gelar gembala, Pak. Oh, jadi baik bapak maupun anak sama-sama punya gelar gembala ya? Iya. Gini, saya terangkan itu gembala, Pak. Jangan Bapak. Boleh silakan. Jangan Bapak sampai salah. Jadi Bapak itu, Bapak, Putra, Roh Kudus. Jadi Bapak itu, itulah yang bertemu dengan Musa di Gunung Sinai. Yang diberi nama oleh Musa Yod-He-Waw-He. Itulah Bapak. Nah, dialah yang menggembalakan umat Israel 40 tahun di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api. Jadi dia menuntun Israel ini seperti domba. Begitu. Jadi ada tiang api itu, dia yang menuntun itu. Jadi pantaslah dia kalau disebut juga gembala, walaupun Alkitab tidak menulis gembala. Begitu. Oh, I see. Oke, kalau begitu pertanyaannya ini ada yang dalil yang agak gua bingung Pak Pendeta untuk dibaca. Nah, kita lihat di Matius 26:31. Mungkin bisa dibaca sama-sama Pak Pendeta. Di sini dikatakan begini di Matius 26:31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Ini karena Yesus maksudnya ya Pak? Ya. Oke. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, di sini aku ini siapa yang membunuh Bapak dan Yesus? Jadi itu kalimat itu, Pak. Sebentar, ya? Pak. Saya kebetulan saya mau ambil Alkitab dulu, Pak. Boleh. Di situ saya agak bingung gitu. Karena Bapak dan Yesus gembala. Lah, aku di sini siapa kok bisa ngebunuh gembala ini? Gitu. Ya sebentar ya kawan-kawan, Pak Pendetanya ke perpus dulu. Aku itu Yesus. Yesus adalah gembala. Jadi aku ini Yesus adalah gembala membunuh gembala. Berarti ada yang bunuh diri, Res. Oh alah. Itu bisa. Ya bisa ke situ juga karena di situ kata aku dan gelar Yesus juga gembala, bisa. Entah cuma jangan lupa Bang Andi, Bapak juga gembala. Ya, di kitab mana tadi itu, Pak? Kitab Matius nomor 31. Anak bilang Bapak ya, selim bunuh lah. Matius berapa, Pak? Matius 26, nomornya 31. Nomor 31. Sesudah apa ini? Sesudah mengolok-ngolok dia, mereka meninggalkan jubah itu. Itu maksudnya, Pak. Daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya. Itu apa itu? Matius, Pak. Matius 26. Oh sorry, saya lihat di 27.
Bentar, saya baca di ayat 26 ya. Ya. Nah, ini Pak, peristiwa ini perjamuan malam ini. Waktu mau perjamuan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sampai ayat berapa, Pak? 31 yang jadi pertanyaannya. Yang jadi pertanyaan di ayat 31. Nah, sesudah ini 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, yang jadi pertanyaannya, siapa aku ini yang bisa membunuh Bapak dan Yesus? Yang aku di situ, Pak, Yesus. Iya. Oh, jadi Yesus membunuh Bapak dan Yesus? Bukan membunuh bapaknya, Pak. Katanya bapaknya gembala juga tadi. Aku akan membunuh gembala. Oh, enggak bisa, Pak. Jadi bukan begitu. Nah, ini Wah, baru nge Pak Julius. Ya. Kita jangan bukan berarti setelah menyebut gembala lalu kita langsung mengarah ke sana. Bukan begitu, Pak. Jadi selalu kita lihat konteks. Konteks ini dalam penafsiran itu ada konteks jauh, ada konteks dekat. Jadi itu, Pak. Siap. Ya. Nah, ini konteks jauhnya gembala di sini siapa kalau bukan Bapak dan Yesus? Waduh, hening. Sorry Pak, lagi ada berpikir. Ada. Maksudnya konteks bagaimana tadi, Pak? Tadi kan ada konteks jauh dan ada konteks dekat. Coba, menurut konteks jauh dan konteks dekat, gembala di sini siapa kalau bukan Bapak dan Yesus? Ya, kalau dalam konteks perjanjian baru itu gembalanya itu Yesus kan punya gelar di dalam gembala. Di dalam gelar Yesus ada namanya dia gelar sebagai gembala. Ada juga gelar dia sebagai Mesias. Gelar sebagai guru, sebagai anak manusia. Jadi gembala di sini Yesus. Aku di sini Yesus juga. Ya, tetapi bukan berarti sebut gembala, Pak. Jadi semua dipukul rata. Karena banyak. Nah, kalau gitu siapa gembala di sini gitu? Karena pengen tahu ini nubuatannya tuh gimana konsepnya gitu kan. Di sini kalau aku Yesus, Yesus akan membunuh gembala yang Yesus juga gitu. Yesus membunuh Yesus. Yesus, Pak. Jadi begini, jadi gembala di sini siapa? Akunya kan udah ketemu ini Yesus. Nah, gembalanya siapa? Pak, coba Bapak baca ulang ayat 31 ini. Boleh. Ayo kita baca ulang. Ini konteksnya, ini Petrus mau menyangkal. Petrus menyangkal konteksnya. Yesus. Maka berkatalah Yesus kepada mereka pada malam perjamuan itu, Pak. Malam ini kamu semua akan tergoncang karena aku. Maksudnya mereka semua akan dikejar oleh Yahudi dengan Romawi. Jadi aku di sini Yahudi dan Romawi. Bukan, kamu semua di sini, kamu semua akan tergoncang karena imannya kepada Yesus. Maksudnya karena mereka percaya kepada Yesus, mereka semua jadi sasaran untuk mau dibunuh. Begitu, Pak. Oke, jadi aku itu adalah Yesus, bukan Roma atau Yahudi. Siap. Terus tertulis, maksudnya Yesus mengutip Taurat. Sebab ada tertulis, yang dimaksud dengan ada tertulis di dalam Taurat. Ada tertulis begini, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, jurus kepada orang-orang Yahudi akan membunuh Yesus dengan. Jadi aku di sini orang-orang Yahudi dong, bukan Yesus. Bukan, maksudnya di sini coba Bapak pahami ulang. Aku di sini akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, di sini pertentangan antara Yahudi dengan Yesus. Ini kan permusuhan, Pak. Nah, tentunya ini maksud Yesus mengutip Taurat karena ada tertulis aku. Berarti aku di situ mengarah kepada ya Elohim atau Allah. Begitu. Jadi orang Yahudi itu Allah.
Pak Julius, kenapa ganti-ganti terus ini orangnya gitu? Ini jabatan si aku ini kok ganti-ganti terus? Tadi Yesus, terus orang Yahudi, sekarang Allah. Maunya siapa? Ada tertulis, Pak. Yesus bilang ada tertulis. Ada tertulis, oke. Aku. Yang dimaksudnya siap. Tuhan akan membunuh gembala karena dalam konteks mereka orang jahat. Oke, ganti lagi sekarang. Ini Tuhan, oke. Gembalanya siapa? Waduh, terdiam lagi. Iya, yang Bapak maksud gembala yang di mana ini, Pak? Yang di sini dong, masa kita mau lari ke kejadian 1? Yang di sini. Iya, yang gembala di sini. Aku akan membunuh gembala ini yang dimaksud ini, Pak. Saya sudah bilang tadi orang Yahudi, Pak. Jadi ada Oh, jadi Tuhan akan membunuh orang-orang Yahudi gitu maksudnya ya? Ya boleh dikata Yahudi karena Yahudi adalah musuh Yesus. Mereka memusuhi Yesus. Oh, berarti oke, kalau gitu ada 3 gembala ya, ada Bapa, ada Yesus, dan orang-orang Yahudi. Banyak juga gembala di sini. Iya, kan ada gembala domba, ada gembala manusia, kan banyak gembala, Pak. Gitu. Oke, nah sekarang boleh ditunjukkan kapan Tuhan ini membunuh Yahudi-Yahudi yang gembala ini? Saya ulang, Pak, ya. Di situ dia bilang, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ada tertulis. Iya. Nubuatan yang disampaikan oleh para nabi bahwa ada tertulis, aku akan. Nah, di situ aku itu adalah Tuhan. Tuhan akan. Akunya Tuhan ya. Oke, bukan Yesus, bukan Yahudi, tapi Tuhan. Siap. Allah akan menghukum para gembala. Begitu ya. Orang-orang Israel ini. Begitu. Nah itu, nah udah kejadian? Udah kejadian belum? Ya, saya belum mendapat berita yang apakah itu kejadian terjadi atau tidak. Saya tidak bisa. Oh malah gitu ya. Berarti setelah sekian banyak cari yang cocok, aku di sini siapa dan gembala di sini siapa, maka yang paling enak itu aku di sini Tuhan, gembalanya adalah Yahudi ya. Bukan Bapak, bukan Yesus. Tapi ini nubuatannya belum tahu kejadian atau enggak. Gitu ya Pak Julius ya? Bukan belum tahu. Saya pribadi. Ya. Kan Bapak tanya tadi apakah kejadian? Masalahnya ya? Bapak tidak lihat, Pak. Karena kan kalau kita lihat cerita dari Matius sampai Wahyu itu kan Yahudi yang membunuh Yesus, bukan Tuhan membunuh Yahudi kayak gitu kan? Nah, kan Bapak tanya tadi sudah kejadian belum? Nah, masalah gitu. Nah, kalau misalnya konsepnya ini Tuhan membunuh Yahudi, kapan ini Tuhan menyalibkan orang-orang Yahudi kayak gitu? Atau gimana konsepnya? Ya, Kores, ini kan profesor, kok sulit kali pertanyaanmu, Kores? yang jangan terus. Makanya ini apa ya Pak Pendeta? Aku masih masih belum nemu kawan-kawan Kristen yang benar-benar menjawab gitu loh, karena berubah-berubah, akunya kadang berubah, gembalanya juga kadang berubah gitu, kayak gitu. Jadi dia punya kata kunci di situ, Pak, di situ ya. Karena ada tertulis, itu kata kuncinya, Pak. Nah, karena ada tertulis. Siap. Yang dimaksud dengan ada tertulis, berarti ini ada tertulis, maksudnya nubuatan para nabi tertulis. Ya. Taurat seperti itu yang Yesus mau menjelaskan. Iya kan. Nah, Yesus maksudnya ngomong kayak gini itu kan artinya akan terjadi atau dia cuma ngomong-ngomong aja? Nah, pasti terjadi, Pak. Cuma pasti terjadi. Secara pribadi saya bukan saksi mata, Pak. Itu kalau tanya ke saya. Oh, jadinya apa ya namanya ya? Tuhan akan membunuh orang-orang Yahudi dan kawanan domba itu akan tercerai-berai, belum tahu kejadiannya kapan gitu. Cuma ini enggak bentrok apa sama hukum kasih ya? Maksudnya kejadian itu terjadi, Pak. Tetapi kalau Bapak tanya sama saya, apakah itu kejadiannya? Maksudnya jadinya. Kalau mau tanya ke saya, masalahnya di situ dia tidak meneruskan penulisannya. Apakah sudah dibunuh atau belum? Itu. Nah, ini ada 3-2-nya. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi di atas ngomong pembunuhan, yang di bawah ngomong kebangkitan gitu. Kurang tahu aku ini maksudnya mau dibawa kemana sama Yesus kayak gitu. Ternyata orang-orang Kristen juga nggak tahu ini mau dibawa kemana sama Yesus. Ya udahlah kalau gitu. Di perjamuan malam itu, Pak, memang ada kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ibaratnya mau perpisahan orang. Jadi ngoni kuatkan ngoni pihak. Begitu. Oh iya.
Mau nggak mau Pelajari perpisahan. lagi Kores. Nah, Iya, jadi udah kalau udah nggak tahu ya udah lah ya, ngapain aja kita nerusin kan, karena nggak tahu juga gitu ini kejadian atau enggak kayak gitu. Berarti ini masih PR-nya Yesus sama bapaknya ya untuk kejadian Iya, ini, betul. Mas. Pak, saya Kerjaan ulang, Pak. rumah. Kejadian ini pendeta terjadi. mungkin harus banyak belajar lagi. Pak, Oke, kejadian kita ini sulit terjadi, itu sulit. Pak. Kejadian ini Bunda. terjadi. Ini Bunda, Pak, biarin dulu. tanyakan ke Belum saya kelar. secara pribadi, saya jawab. Iya. Secara saya pribadi saya tidak lihat, Pak. Nah, kalau secara berjemaat siapa yang lihat? Kalau secara Alkitab pasti dilakukan itu, Pak. Karena nubuatan Pasti itu- dilakukan. Iya. Oh, itu ini nubuatan. ini mah sama kayak janji keselamatan ya, masih nanti-nanti gitu. Oh, kalau janji keselamatan betul. Pak, pasti, Pak. Kalau janji keselamatan. Nah, itu tuh sama tuh. Ini ya Tuhan membunuh Yahudi nanti, keselamatan juga nanti. Nanti semua. Yang sekarang apa nih orang Kristen jalanin gitu? Semuanya kok nanti. Nggak ada nanti, Pak. Justru Tadi katanya nanti. Tadi bilangnya nanti. loh, saya tidak bilang nanti, Pak. Bapak jangan putar. Oh, aduh. Saya tidak bilang nanti itu keselamatan, Pak. Oke. Saya menyatakan Ini kalau bukan nanti, ini utuhannya Yahudi akan membunuh orang-orang Yahudi sudah terjadi atau belum? itu terjadi, Pak. Tapi kalau Bapak mau tanya ke saya secara fakta saya udah lihat, saya tidak lihat, Pak. Terjadinya sekarang atau nanti? Terjadinya sudah selesai, Pak, pada masa itu. Pada masa itu sudah selesai di zaman Yesus. Israel itu, Pak, kalau dikatakan domba-dombanya tercerai-berai, Pak, faktanya mengatakan Israel itu sempat kosong, Pak. Kalau Israel itu sempat kosong, hilang semua domba-dombanya, terserat ke seluruh semua tersingkir dari Israel. Itu salah satu. Berarti semua sudah terjadi. Terjadi, Pak. Nah gitu dong, mantap. Dari tadi nanti akan nggak tahu secara pribadi. Ini berubah-berubah ini Pak Pendeta. Kayaknya baru apa namanya, ketika ngobrol baru belajar gitu. Saya berubah-berubah, Pak, karena pertanyaan Bapak berubah-berubah juga. Loh, dari tadi kan aku bertanya ini aku di sini siapa, gembala ini siapa, sudah terjadi atau belum? Ini cuma 3. Saya sudah terangkan dari tadi, Bapak ulang lagi. Ulang. Nah ya karena ini belum jelas. Ini kan pertamanya katanya gembala di sini Bapak dan Yesus, diganti lagi jadinya orang Yahudi gitu kan. Oke, terus aku di sini siapa? Asalnya Yesus, diganti lagi orang Yahudi, diganti lagi Elohim, kan gitu. Revisi terus kayak terjemahannya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kita belajar. Ya, yang saya katakan aku itu, Pak, saya kan bilang tadi Tuhan. Bukan Iya, aku. Tuhan itu kan yang ketiga. Yang pertama kan dibilangnya aku di sini Yesus. Terus diganti yang kedua orang Yahudi. Terus habis itu baru diganti lagi Tuhan. Aduh, enggak, Pak. Sama Bapak mungkin yang keliru. Ini aku kayak apa ya? Aku ini kayak diajak konsili sama Pak Julius ini. Iya, Bapak sudahlah, enggak usah terlalu ke situ. Ini kan Nggak usah terlalu, ini nggak usah dibahas lagi. Oke, kalau nggak usah dibahas lagi. ya sudah. Ya udah mau pertanyaan berikutnya. mau selanjutnya apalagi yang muda-muda. Kau itu bikin Yang muda-muda. menyulitkan Oke. sekali pertanyaan. Ini berikutnya Pak Pendeta. Ini pertanyaannya pilihan ganda gitu kan. Pertanyaannya begini Pak Pendeta. Siapa yang menyelamatkan orang berdosa? Bukan menyelamatkan. Diserahkan kepada siapa orang berdosa ini supaya agar diselamatkan pada hari Tuhan? A. Bapak. B. Yesus. C. Roh Kudus. D. Iblis. E. Imam-imam Lewi. Silakan. Dari semua itu, Pak, Ya. tidak ada jawaban yang tepat. Oh iya. Tidak ada. Tidak ada jawaban tepat di situ, Pak. Semua tidak ada yang tepat. Nah, pinter kan? Pak Pendeta yang- pinter kau aja. yang tepatnya gimana kalau gitu? Orang berdosa diserahkan kepada siapa? Yang tepatnya, Berdosa Pak Pendeta. diserahkan kepada ya namanya berdosa, Pak. Kita semua ini ya masa Tuhan lagi mau datang, Pak, mau turun-turun. Ya diserahkan kepada dia punya laskar-laskarnya kan. Ada pendeta. Diserahkan kepada laskar-laskarnya. Oh, diserahkan kepada pendeta berarti. Oh, laskar-laskar oke. yang dimaksud seminar, misionaris, pendeta. Oh. Dan Oke. penginjil-penginjil yang lain. Itu maksudnya, Pak. Jadi nggak ada di jawaban itu. Oh, oke. Nggak ada di jawaban itu ya.
Oke, sekarang mari kita baca dalil sama-sama Pak Pendeta. Kita lihat di 1 Korintus 5 nomor 5 gitu. Apakah jawaban diserahkan kepada laskar-laskar pendeta-pendeta misionaris itu dibenarkan? Di dalam 1 Korintus 5 nomor 5, Pak Pendeta bisa juga dibuka di Bible-nya. Orang itu, ini perikopnya tentang orang berdosa. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dar, selamat. Jawaban yang tepat adalah D, iblis. Gitu Pak Pendeta. Aduh, Pak Pendeta enggak, ini belum baca kali Pak Pendeta. Aduh, Pak, jangan kau itu menyulitkan Pak Pendeta. Dengar dulu, Mbak. Bapak bertanya konteks lain, ini konteksnya berbeda, Pak. Loh, sama kok pertanyaannya. Orang berdosa harus diserahkan kepada siapa agar selamat, agar diselamatkan pada hari Tuhan, kan gitu. Dengar dulu, Pak. Ini berbicara Oh, tentang dosa. disuruh dengar dulu. Mau klarifikasi, silakan. Ini tentang dosa jemaat, Pak. Itulah yang Iya. Jadi Bapak tanya tadi kan bukan berdasarkan apa terdapat di ayat mana. Bahwa Bapak hanya bertanya Nah, memang pilihan ganda. diserahkan kepada siapa. Kan seperti itu. Itu kan Jam 4. Jadi lagi Mas. bebas saja bertanya. Tetapi konteks ini, Pak, jangan disamakan dengan pertanyaan Bapak. Oh, jangan disamakan. Jadi ketika orang berdosa diserahkan pada siapa, itu jangan disamakan dengan 1 Korintus 5 nomor 5. Ya, kitab ini ditulis. Oke, gini aja deh. Aku di sini mengosongkan diri, Pak Pendeta. Nah, ini yang diserahkan kepada iblis ini siapa? Gitu aja deh kalau gitu. Bapak baca ulang dulu, Pak, baru paham. Boleh kita baca ulang ya? Boleh. Kita baca dari pertamanya ya. Memang orang mendengar bahwa ada percatit di antara kamu, dan percatit yang begitu rupa yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, nah ini duinaturnya Paulus ya. Nanti ya kita lihat di 1 Korintus 5:3. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, gitu. Itu konteksnya. Jadi siapa orang yang diserahkan kepada iblis ini agar diselamatkan pada hari Tuhan, Pak Pendeta? Kalau bukan orang berdosa, gimana? Jadi begini, Pak. Jadi begini, oke. Ya. Di dalam jemaat ini kan ada dosa perselingkuhan, Pak. Ada dosa perselingkuhan. Ya, ini kan terjadi perselingkuhan ini. Persinahan. Ya, persinahan. Yang menurut aturan, menurut hukum agama atau hukum Kristen, itu Paulus melihat ini sudah parah. Nah, ini orang-orang ini sudah ditegur berulang kali, tetapi mereka tetap melakukan itu, Pak. Maka Paulus mengatakan, orang ini kita serahkan di dalam nama Yesus kepada iblis. Bapak tahu nggak iblis? Iblis itu yang dimaksud iblis itu bukan iblis yang Pak. Maksudnya diserahkan kepada orang-orang yang tidak percaya. Oh, iblis yang berbeda, bukan iblis yang jatuh dari surga, bukan. Betul, Pak. Oi, keren banget. Iblis ada 2. Iblis Ini iblis yang diserupakan mungkin ini. Ini iblis ada banyak, Pak. Iblisnya ada banyak. Jadi iblis ini ada siapa? Siapa iblis itu? Jadi iblis ini, Pak, itu adalah orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya itu hanya cabul. Tetapi mereka sudah diserahkan, dihukum di dalam nama Yesus, lalu diserahkan kepada iblis. Tapi iblis yang dimaksud iblis ini, Pak, jangan kita berpikir bahwa iblis yang bukan. Maksudnya iblis ini adalah orang-orang yang memang cinta dengan dosa. Oh, cinta dengan dosa. Jadi orang-orang pendosa gitulah ya. Diserahin ke rumah bordil gitu.
Oh, bukan juga. Lo kemana dong diserahinnya? Ini orang-orang berdosa nongkrongnya di mana emang? Intinya ya kalau Nggak bandel, Res. Mabori kan terlalu kasar Pak, kan begitu. Oh, yang nggak terlalu kasar, apa? Rumah prostitusi. Ya pokoknya itu dia sudah menjalani dulu hukuman. Begitu hukuman secara Kristen. Berat aja, Res. Secara Kristen. Oh, jadi gini maksudnya. Ini orang berdosa ini dibawa oleh jemaat Kristen lalu diserahkan ke rumah-rumah yang begitu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya taruh kamu di rumah ini, gitu. Oh, bukan, salah Pak. Bukan gitu juga. Salah terus saya, Pak. Yang benernya gimana sih? Itu, Pak, yang Bapak bermaksud rumah-rumah begitu rumah apa? Rumah-rumah orang pendosa. Bukan. Tadi itu contohnya tadi katanya. Orang-orang pendosa emang nongkrongnya di mana? Ya. Ini ngejelasin mau bingung sendiri Pak Pendeta. Jadi Bapak punya pertanyaan ini Pak. Sebenarnya pertanyaan dari awal kita lihat Bapak punya pertanyaan mengandung jebakan-jebakan. Kan jadi tinggal tunggu-tunggu saya salah ngomong, Bapak kutip. Tinggal tunggu saya salah ngomong, Bapak kutip. Begitu Pak. Ini bukan jebakan, ini memang pure apa ya? Ini gimana Pak Pendeta? Tendensinya ke situ. Keahliannya Bang Kores itu gitu Pak. Iya, apa jebakan saya baru dijadikan sebuah pernyataan. Tapi gini, ini untuk Loh, harusnya kalau memang Pak Pendeta ngerti Bible-nya sendiri, nggak salah dong dalam menjelaskan kan gitu. Betul. Harusnya. Juga Pak, tetapi kan tidak segampang itu Pak kita menganalisa. Tidak segampang itu. Nah, itu perlu duduk. Kenapa baru dianalisa pas dialog? Kenapa bukan sebelum dialog Pak Pendeta supaya nggak kejebak begitu? Buktinya Bapak saya tanya sama saya kan tanya secara mendadak. Orang itu Betul. tanya secara mendadak itu kecuali saya sediakan tema. Nah, itu berarti saya dia Oh, gitu. Kan biar Pak. Oh, jadi udah. Kalau Jadi udah ya kita drop lagi ya. Itu pertanyaan berikutnya drop lagi ya. Boleh bertanya lagi Pak Pendeta? silakan. Keren. Pendeta Oh, keren. Kores siap lebih kalau. keren. Nah, berikutnya mau bertanya soal ini Pak Pendeta, soal jadi kalau kita lihat Yang gampang Pak Pendeta ini, aduh. itu tadi udah paling gampang, cuma nanya pendapat loh, cuma nanya pendapat. Pak Pendeta ini belum ini semua Izin, tanpa ada nggak yang hadir di sini orang Kristen? Kenapa baru 2 pertanyaan, baru 2. Kan jangan cepat nyerah Pak, jangan cepat nyerah. Jadikanlah semua bangsa murid. Kristen yang hadir ini. Bentar, aku naikkan dulu, aku cari Pak, aku cari. Butuh bantuan Iya. enggak Pak? Naikkan Masa dulu butuh satu bantuan orang Kristen, 2 orang Kristen. Saya capek menjawab terus. Oh gitu ya. Iya. Kita cari ya. Ayo teman-teman Kristen, Pak Pendeta. Nah, Turunin saya turun. Siap, saudara. Oke, kita cari ya, Bang Zul dibawa dulu. Pak Pendeta butuh pendamping. Butuh pendamping Yuk, katanya kawan-kawan. Pertanyaan Bang Kores terlalu ini sih Pak Pendeta ini kan pendeta baru ya Pak, baru di ini jadi pendeta. Udah lama pendeta. Udah lumayan, baru 25 tahun. Sabar ya. 25. Memang Kores gitu Pak pertanyaan. Ngejebak dia. Wah, 25. Ya udah yang gini aja deh, yang biasa dibahas oleh Pak Pendeta apa biasanya di dalam gereja yang sangat disukai oleh Pak Pendeta. Kita bahas yang itu aja deh. Saya itu Betul. Pak, apa saja mau ditanya saya berusaha untuk menjawab. Saya juga tidak mungkin mau menjawab sesuatu yang saya tidak tahu. Begitu. Jadi saya akan jawab sesuatu yang saya tahu. Nah itu maksudnya kan Pak Pendeta udah 25 tahun jadi pendeta, masa banyak nggak taunya kan nggak mungkin begitu. Gitu. Makanya Pak Pendeta ketika 25 tahun ini ketika khotbah biasanya apa aja yang dibahas, yang paling sering coba? Nggak bisa Pak. Karang-karang. Itu. Apa ya, Mbak? Yang coba satu lagi deh ya. Siapa tahu kalau yang ini terjawab dengan memuaskan untuk yang mendengarkan. Dalam Kristen, Pak Pendeta, dalam Kristen itu bagaimana orang-orang Kristen itu tahu secara alkitabiah bahwa orang Kristen itu telah berhenti berbuat dosa? Ada nggak sih Pak caranya Pak?
Kalau berhenti berbuat dosa sampai kapanpun, orang tidak akan berhenti berbuat dosa. Orang tidak akan berhenti berbuat dosa. Iya. Karena kita Pak melihat sesuatu yang indah saja dalam konteks Taurat itu sudah berdosa. Ini konteks Taurat. Kalau kita Kristen beda dengan aliran-aliran yang Yahudi zaman sekarang. Oke. Jadi memang Pak, nggak bisa kita kalau hati saja sudah salah dosa Pak. Jadi tidak ada cerita berhenti berdosa. Manusia selagi masih hidup berdosa terus Pak. Karena berdosa terus nggak berhenti ya, nggak bisa berhenti berbuat dosa artinya ya? Nggak bisa berhenti berdosa terus, tapi berupaya untuk hidup di dalam Tuhan, begitu. Berupaya untuk hidup dalam Tuhan. Oke, mantap semantap. Kita baca bareng-bareng sekarang, Pak Pendeta. Dalam 1 Petrus 4 nomor 1 dikatakan begini. Kapalilo, cinta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Panglima Apologet Islam, channel kebanggaan umat muslim semuanya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ya, biar channel ini semakin menawan saya yang punyanya. 1 Petrus 4 nomor 1 Pak Pendeta. Iya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berbuat dosa. Selamat datang di kebenaran. Nah, itu bisa. Itu Pak, itu bukan berbicara. Itu ada yang nelpon. Nah, silakan. Selamat datang di kebetulan. Tuh perasaan tambah sulit itu Kores. Ku bilang yang gampang. Sulit lagi rasa. Pendeta ini jangan terlalu disulitkan Pak Pendeta ini. Gimana ini? Tiba-tiba sepi. Ayo, Pak. Semangat Pak. Siapa yang nelpon itu ya? Ini mungkin beda ini ya, beda terjemahan mungkin atau gimana? Kenapa tiba-tiba sepi? Terima telepon kali ya. Kalian tidak paham, tidak diilhami oleh Roh Kudus. Oh alah. Terus ngapain kita kalau udah begini? Siapa suruh kasih berat-berat? Silakan Pak. Pak Pendeta semangat. Tadi itu kuat juga Pak Kim ya. Nggak mau nyerah itu Pak Kim tadi perjuangannya. Silakan Pak ditanggapi. Ya silakan Pak Pendeta. Tadi kan Pak Pendeta bilangnya nggak bisa berhenti. Ternyata Petrus bisa berhenti gitu. Kalau nyiksa badan. Nah, silakan. Jadi begini, Petrus menanggung dosa. Ketika dia merenung waktu dia mengikuti Yesus, dia pernah melakukan penyangkalan terhadap Yesus, itu pertama. Tetapi ketika dia tahu Bapak, dia sudah melihat bahwa penderitaan Kristus pada waktu itu ternyata tidak sekedar penderitaan, tetapi memang punya misi untuk keselamatan. Sehingga Petrus mengambil sebuah kesimpulan, kalaupun nanti dia mati, dia akan mati seperti itu. Seperti yang Yesus alami. Begitu Pak. Nah, sehingga ketika dia mati Pak, maka berhentilah dia berbuat dosa. Namanya sudah mati Pak. Oh, jadi di sini mati baru berhenti berbuat dosa itu. Dia martir kan, Petrus ini martir Pak. Dia tahu di akhir di mana dia mau disalibkan secara terbalik. Jadi dia bilang kalau Yesus dulu disalibkan berdiri tegak, sekarang dia minta dia disalibkan terbalik. Nah, yang dimaksud dia berhenti berbuat dosa
ketika Petrus mengalami kematian, maka di situ dia berhenti berdosa. Oh, jadi di sini Petrus nulis di pas lagi disalib terbalik dia nulis ini. Bukan Pak, ini saya hanya bukan juga salah juga. Oh alah, gimana ini? Tanya Pak, maksudnya klimaksnya di situ orang kalau sudah mati berhenti berdosa. Wah, Bapak juga ini. Jadi nggak, maksudnya Petrusnya sudah mati baru dia berhenti berbuat dosa. Lah ini ditulis Petrus di mana posisinya? Di dunia orang mati pas disalib atau? Saya keluar. Pak Pendeta jangan dulu. Gaya bertanya begini udah nggak usah. Saya keluar aja. Ya udah ganti orang. Pak, waduh. Kores Dari terlalu. tadi kita minta keluar. Aduh, Pak Pendeta. Saya cuma bertanya. Kabur mainan kita. Kabur mainan kita. Aduh, maaf kawan-kawan. Kan cuma bertanya. Pertanyaannya itu harusnya kenapa Yesus mati, kenapa dia turun ke bumi. Itu mereka ringan-ringan, ini kor tingkat S10. Padahal dia cuma S3. Ini kan katanya itu pas Petrus mati gitu, maka dia berhenti berbuat dosa. Lah itu ditulisnya kapan? Kan gue nanya begitu. Malah kabur. Karena Aduh. kalau pertanyaan yang mempergunakan akal, nggak bisa mempergunakan akal dia berpikir. Jadi harus yang iman-iman aja. Ya, mohon maaf Pak Pendeta ya, itu cuma pertanyaan yang aku sendiri bingung gitu. Kok Padahal tertulis begitu, tapi nggak pernah dibahas. Jadi aku tanyakan gitu. Ini yang bener nggak? Apa sih? Apa yang gue pikirkan dengan apa yang tertulis? Oh ternyata kabur. jadi masih ngambang. Aku kode, Kores kan udah aku kode. Ini stoknya tinggal ini stoknya yang gampang-gampang bertanya. Stoknya tinggal itu, habis stok kita. Iya, aduh, salah Ya udah nanti aku masuknya pas deket-deket mau beres live lah supaya nggak kecepatan. Orang Kores mungkin slow untuk orang Kores slow loh itu. Slow. Iya. Iya. Harusnya ditanya itu kenapa Yesus mati, kenapa ini. Kalau begitu iklan dulu lah, iklan dulu. Ya, kan iklan dulu. Kasih iklan dulu. Tet. Iklan dulu, iklan. Stok terbatas teman-teman, jadi mau dipesan juga inden gitu. Mau COD juga tidak ada. Masya Allah. Kalau saya perhatikan Kores slow, dianya aja tertekan sebenarnya, kemakan dia. Iya juga ya, kok bisa saya melawan data ya gitu, dan tidak bisa menjawab apa-apa dengan gelar profesor yang saya miliki kan gitu, gelar pendeta, memalukan loh itu. Dan supaya lama-lama kita permalukan kan, cepat kali kita. Aduh. Jadi judulnya teman-teman malam ini, pagi hari ini ya, sore hari ini, judulnya ya, 1-2 kucing berlari, tidaklah sama si kucing mini. 1-2 oten kabur dan lari, naikkan lagi dusta kibul kembali. Dari zaman Patimura kesatriaan perang sampai zaman apologet Islam pejuang. Naluri kejang otaknya pembangkang, kau minta Billy Oten pijat perangsang. Kami memberi edukasi cerdas dan sehat, tanpa framing dan asumsi yang sesat. Berpikir cerdas dan berlogika akurat, tolak ukur kuat menjadikan kami taat. Dari belahan dunia sampai semua samudra, Islam tersohor dengan kasih dan cinta. Beradab, berilmu, cerdas, nirmala citra, dihina dihujat kami cukup senyumin saja. Di kitabmu semua nabi-nabi itu terhina. Miris membaca apalagi membayangkannya. Dari awal manusia pertama Adam dan Hawa, kalian tuduh pendosa, cerca dan hina. Stay tune. Jadi dia tadi itu tinggal mencari alasan untuk kabur. Lama mau kabur itu, udah lama panas pantatnya, jadi mencari alasan untuk kabur kan. Udahlah kau ini, itu alasan. Jadi kita sapa dulu, mudah-mudahan ini. Aduh, jaringanku muter-muter. Silakan. Memang pertanyaannya Kores itu untuk S5. Kalau S3 belum bisa. Berat. Tolong Bang Kores bertanya, jangan bikin keram otak gitu. Jangan bikin keram otak gitu. Itu aja. Ya, kan gua nanya yang gua nggak tahu jawabannya gitu. Itu posisinya itu nggak tahu jawaban gitu, kawan-kawan. Oke, tamunya silakan disapa dulu.
Oh, sebenarnya Kores halus loh tadi itu, halus. Cuman memang saking halusnya Kores itu memang masuk kajian akademik, menguji dia ternyata dia bukan profesor beneran, dia adalah profesor gadungan. Gitu. Waduh, nggak apa-apa ya, Pak Pendeta ya, kasihlah musuhmu, Pak Pendeta, Pak Profesor. Nanti kalau udah banyak belajar lagi, naik lagi. Kan sudah ku bilang tadi, dia itu belajar S3, S berapa, bukan untuk pintar memahami Bible, tetapi untuk pintar mempelintir, memutarbalikkan. Udah ku sindir tadi kan di situ dia apa. Kalau untuk jujur itu ya, kita aja nggak sekolah S3, S berapa ini udah bisa paham Bible kok. Jadi mereka itu sekolah tinggi-tinggi untuk pandai memutar balik gitu loh pemaknaan di Bible. Memutar-mutar supaya apa ya, dia sendiri bingung. Jadi kalau orang cerdas yang dihadapi ya gitu dia deh kabur bawa sendal. Tengok tuh sendalnya apa dia lupa bawa tuh. Bukan sendal ya. Mana teman-teman Kristen, dia pun tadi minta bantuan. Memang hebat Bang Kores. Cuma nggak ada oten. Nah, ini mudah-mudahan oten ya. Itu pertanyaan tadi sederhana, tapi karena itu menuntut kepintaran, kejujuran, sementara dia itu nggak mau jujur ya, jalan satu-satunya kabur. Grandong, selamat sore, Grandong. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyari sempaknya Profesor tadi itu yang pendeta itu loh. Siapa tahu ada yang ketinggalan soalnya buru-buru lari. Makasih Bunda. Iya Bang, terima kasih. Oke, kita turunkan Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak nyaut. Saya doakan saudaraku yang baru mualaf yang di luar sana, saya nggak bisa menyebutkan namanya. Siapapun di luar sana, apalagi yang baru hitan 2 hari yang kemarin, saya doakan semoga brother hilang rasa nyerinya. Minum obat rasa nyerinya saja. Insya Allah secepatnya bisa sembuh. Itu ya di luar sana. Amin, amin, Allahumma amin. Itu kalau sunat modern sekarang nggak ini loh, nggak kayak zaman kita dulu. Bukan berapa tuh, 2 minggu. Sekarang 3 hari udah kering dia. Aman, aman. Doain res. Ya. Ini apa ini kok iso gabung? Dia itu udah dibantuin turunnya. Ya. Dia itu masih memimpin kebaktian karena keterpaksaan gitu ya. Tapi hatinya itu sudah mualaf. Masya Allah. Nah gitu. Jadi doakan ya, semoga brother ini, nggak usah sebutin namanya deh, takut ketahuan. Kalau ketahuan, waduh, bisa heboh ini Republik ini. Semoga saja beliau lekas sembuh deh, ya. Amin. Nggak ada masalah, jangan trauma, nggak ada masalah. Kita juga pernah mengalami demikian kok. 2-3 hari udah selesai itu. Iya, itu cepet keringnya, itu aman. Everything is underwear. Dan langsung cari pendamping ya. Insya Allah banyak pendamping muslimah yang mau mendampingi. Sama semoga Allah mudahkan jalan hijrahnya. Allah ringankan segala kendala-kendala yang ada, dan Allah segera berikan solusi yang terbaik untuk menjalani kehidupan ke depannya. Amin, amin, Allahumma amin. Jangan banyak gerak Bang. Tapi nggak bisa juga nggak banyak gerak. Soalnya dia harus aktif gitu loh. Ya hindarilah pergerakan yang bisa yang ngeri gitu loh. Ya santai jalannya.
Soalnya dia mau Iya. gitu loh. Gini kan apa? Dia di luar negeri ya? Betul. Aduh, beli ini biasanya ada di toko-toko muslim itu celana dalam sunat. Dia tuh jadi ada apa? Ada kerangkanya gitu untuk apa ngejauhin si Ada ruang, ada adik ruang. kecil kita dari celana. Terus tinggal pakai sarung gitu. Jadi kalau pakai sarung ketahuan lah, Res. Bukan kan di rumah maksudnya. Nah, nanti waktu keluar langsung aja pakai ininya, pakai baju pastoralnya. Kan baju pastoral gombrang tuh, jadi nggak kelihatan bawahnya gitu. Oh, ada celana sunat yang urusan ukuran XXL gitu ya, Res ya? Yes, yes. Ketutup nanti sama si baju pastoralnya itu. Jadi keluarnya pas mau ke gereja aja, pas mau pakai baju pastoral. Santika. Ya, ya. Kita sapa Santika. Santika 73, selamat Oh, sore Santika. Santika. Depannya Miras bukan? Bukan. Santika 73. Kristen Muslim Santika. Santika. Ayo dong ngomong. Gitar warrior. Ya, silakan Santika. Ayo. Muslim bun katanya itu di bawah. Oke. Udahlah kita turunkan Mbak ya. Nggak ngomong juga sih. Warrior, gitar warrior. Kristen Muslim. Res, beliau nih nanti akan membantu TB Teos bertato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di share ke grup biar pada kesini nonton di sini ya TB ya. Mantap. Ini malah berprestasi ini. ya saya kan mualaf itu dibantu kalau dia mah. Masya Allah. Keren. Kelasan Deddy Kobusier sama Pak Yusuf Hamka. Tapi boleh nggak sih duit per gini, Res, saya mau nanya sama lu nih. Tadi Pak Dani sudah saya tanya kemarin, dia kan itu duit per puluhan. Dia nggak mau makan, Res, gitu loh. Nah, ini buat kemaslahatan boleh nggak sih dipakai atau dikembalikan? Bagaimana menurut lo? Ini aja ditransfer ke umat gitu kan, karena posisinya apa ya? Transaksinya kan halal itu gitu, transaksinya halal. Lalu bukan karena sesuatu yang maksiat itu maksudnya ngambil dengan cara yang salah gitu kan, karena kan posisinya beliau ini bekerja lalu kemudian dibayar untuk bekerjanya itu gitu. Nah, untuk yang udah ada jangan dibikin syubhat, maksudnya oh ini haram atau enggak ya, kan dalam Islam itu kalau misalnya kita udah ragu jatuhnya haram itu barang gitu kan. Itu satu. Nah, untuk yang udah ada ya gunakanlah sebagaimana digunakan gitu. Nah, untuk yang berikutnya itu kasih aja ke umat. Karena kalau misalnya dibalikin bisa juga terserah. Tapi jatuhnya takutnya kan mudorot tuh, bikin rusuh. Alangkah lebih bagusnya dikontribusikan aja ke umat gitu. Nangkap gak sih yang gue bilang ini? Intinya Bang halal. Kesar tahu nomor, gitulah. Izin dulu, Bang Kesar tahu nomor HP ku, Bang Kesar. Tolong aku dihubungi ya. Siap Abang dah, siap Abang dah. Ya, dihubungi ya Mas. Ada hadiah buat Bang Kaisar dari beliau. Alhamdulillah. Dia suka lagi pantun-pantunnya itu loh. Siap abangku, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Cuma beliau nggak berani lagi bersuara, Res. Lo aku ketahuan. Bang Handi. Insya Allah Bunda Rama adalah semua. Bisa beli soundcard aku teman-teman, alhamdulillah ya Allah. Amin. Ayo naik teman-teman. Itulah ya, rezeki itu datangnya tanpa kita duga-duga, tanpa kita sangka ya, datang dari siapa saja. Ayo, kenapa gara-gara tadi pendeta yang nggak bisa menjawab Oten pada kabur? Gitar warrior. Aduh, udahlah turunlah bang. Ngapain minta naik kalau nggak ngomong? Doa.
Doa, selamat sore doa. Teman-teman, kembali lagi saya memohon ya, menyampaikan. Tolong di follow Bunda Mila, dan tolong di subscribe YouTube beliau, karena beliau ini adalah salah satu pendukung API ya, mensupport API. Jadi YouTube-nya itu namanya Mila Spotlight ya, Mila Spotlight. Tolong di follow ya, dan teman-teman yang di atas nih, Bang Handi ini kayaknya akun baru ya, tolong di follow ya mereka ya. Bang Kaisar Ya, mah itu kan. belum di WA ke saya. Nanti lupa lagi. Oh ya, kemarin ada kayak jadwalnya Kaisar di sini ya. Lupa gua. Mana ya? Ayo teman-teman Kristen, permintaan. Bang Kores jangan yang sulit-sulit, kalau ada Oten biar mereka betah sama Bang Kores. Karena udah banyak bermualaf ya, udah banyak Kristen yang mualaf jadi memilih Islam ya, memilih kebenaran Islam. Nah, sekarang Oten itu kayak kita tengok langka ya. Komal-komal itu jarang sekarang Oten. Makanya yang keluar itu sekarang pendeta-pendetanya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, pendeta pun modelnya kayak gitu. Apologet Muslim Channel, bukan Muslim Indonesia ya, Apologet Islam Channel. Itu YouTubeku ya saudara ya, Apologet Islam Channel, atau dalam kurung AIC, AIC. Coba-coba juga buat YouTube ya. Mana Oten ini? Kabur gara-gara pendetanya kabur. Res, baca WA Res. Ya, aku sambil lihat WhatsApp ini. Iya, Wih, baca. mantap. Aku juga Bang Andi, aku baca. Enggak. Udah dibaca tadi. Kores, diam Kores. Kau ini mengetahui. Udah lama tuh. Senang kali kalau lihat saudaramu ini ya. Senang kali dia kalau lihat kita ini. Bahagia kali kalau aku tengok kalau dapat rezeki. Ya kau berdoa supaya saudaramu pun dapat. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga Bunda Rahma di tahun ini Allah berikan rezeki mendapatkan motor Mio 2010 Nggak usah lah yang untuk kelancaran operasional. Parah, didoain ditolak. Muluk-muluk janganlah, doanya itu yang standar-standar. Lah itu makanya aku ngasih doain Bunda Rahma dapat Mio Amin. 2010 gitu. Amin. Ada Ahi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahi. Waalaikumsalam. Bang Andi, makasih ya. Chatnya udah saya baca. Alhamdulillah, terima kasih. Makasih Tuhan Moto. Ya. Ntar menyusul ya kan enggak? Insya Allah Siap. satu saat Makasih, menyusul. Bang Andi. Sabar. Jazakumullah khair. Semoga Bang Allah Moto ganti. naik juga menyampaikan, berarti tinggal aku ya. Ya Allah. Terima kasih Bunda. Bang Andi. Waduh. Jazakumullah khairan kasiran. Bang Handi memang hebat. Aku izin turun lagi ya. Emang cuma mau ngomong gitu aja biar hostnya itu. Aku kayak gue belum dapet. Gak apa-apa. Enggak, saya bercanda. Iya Bang. Rezeki itu datang tak disangka-sangka. Rezeki itu kayak maut Bunda. Cuma Kores itu, ketawanya Kores itu ini loh, kayak apa yang menyakitkan. Iya. Kores itu tertawa. Itu aja. Karena Bunda Rahma itu Ikhwan ya. Jadi selain apa ya? Kalau selain bubukin tritungnya kenceng, kalau udah perkara infak sodako kenceng juga beliau. Ya. Aduh.
Nggak apa-apa, Bunda Rahma chat aja Bang Andi, langsung chat aja gitu. Jadi langsung siap. Kan kayak gini apa ya? Kores. Apa? Kalau ada yang di belakang layar kan pasti aku ingat. Kores, ini si ini Akang. Serius Ikhwan ya. Ini Bunda Rahma ini emang kalau ketemu itu selain lucu tapi keibuannya juga tinggi gitu. Aku waktu di ini Ikhwan, waktu lagi di Bintaro kan kumpul semua tuh habis milad Bandung gitu kan. Aku dipanggil rame sama Bunda Rahma, Kores ini Kores. Kirain apa gitu, mau nanya WC kan, kebelet boker kan gitu kan. Ya aku nyamperin lah, kenapa Bun? Ini ambil. Wah anjir. Masya Allah Ikhwan. Ya itu Allah. Tangannya aku mau disalam tempelin. 1 juta itu loh. Tapi dari 2000-an dia, 1 juta. Wah, jangan Bun. Kebanyakan. 2000 1 juta banyak lah. Kumute. Udah kan kumute kan. Tapi serius keibuan Bunda Rahma itu. Ibunya anak-anak apologet emang beliau nih. Ya gimana kita ini udah umur kan udah ya gimana sih? Anakku itu udah seumuran siapa ya? Kayak kau kayaknya Kores. Edis. Enggak. Seumuran Edis lah. Iya. Ya enggak lah, si muka monyet enggak lah. Israel Defense 60 juta dimakan siapa? Dimakan encus. Jangan mulai. Bukannya udah seumuran ayah, Bunda? We love you. I love you tuh saudara siapa di bawah Ipang. Terima kasih. Akiko kayaknya. Anaknya. Woi, Akhi Saiful, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu aku ini Afwan kemarin tuh lagi pas posisi Afwan lagi dipanggil, jadinya aku multitasking dengerin Akhi Saiful sama bubukin Tritung. Tapi aku udah voice note ya. Udah di follow up belum ke Juliusnya? Apaan? Voice note-nya kosong. Kosong sih tunggu. Kosong voice note-nya. Tadi itu kalau sama Gurunda itu seru itu ya. Kita bisa takar ininya. Seru kalau sama Gurunda itu ya. Mengatas dia bawa nama pendeta loh, S3, profesor. Sayang Gurunda sibuk ya. Bunda. Anaknya Bunda yang pertama itu seumuran sama Bunda Rahma ya? Mana di sini? Hah? Enggak lah. Enggak, lebih tua. Iyalah, dari abang lah. Ayo teman-teman Kristen, mereka drop ya tengok pendetanya dibabat sama Bang Kores. Janganlah, semangat kalian, ayo naik. Teman-teman Kristen. Makaisar pantun. Astagfirullah, iya kosong weh. Ini aku kirim lagi voice note-nya ya, Akhi Saiful. Apa ini pencuri 67 juta? Apa sih pencuri 67 juta? Kau ini naik lah, kau nggak ada otak kau ini. Emang kau gara-gara kau diludahi sama gara-gara diludahi sama Israel ini oten-oten. Kaisar udah. Yang lain jus dulu ya, sabar ya. Siap, Siap, makasih Bang. banyak. Terima kasih ya Bang Da. Terima kasih Bang Da. Ingat namaku Bang Andi. Siap, Bunda, sabar. Slow. Siap. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak, saya bercanda. Udah saya diturunin aja Bunda, nggak apa-apa. Itu ada masih kosong Bang. Biar. Woi Akimoto, ini ya apa? Besok jam berapa ke Bintaronya? Aku insya Allah siang mau ngirim itu dulu buat Ustadz Sugi. Kalau enggak sekarang aja ngirim Ustadz Sugi, abis ngirim langsung berangkat ke Bintaro, jadi nginep di sana. Takut diperkosa Akang, saya emang nggak percaya. Tenang, Akang merkosa kasur ya biasanya. Orang enggak dia. Benda-benda mati dia merkosanya. Wah, astagfirullah, maaf TikTok, maaf, itu bercanda, bukan serius. Akang tidak mungkin memprot-prot benda mati, nggak mungkin.
Tapi tak bergerak gitu ya. Jadi Bunda yang kita bergerak baru. Kores. Bunda Mila itu juga berpartisipasi, itu yang di chatnya di grup itu. Tapi beliau seperti yang disampaikan ke saya belum bisa transfer, dibatasi. Jadi mungkin maunya gini ditalangi dulu. Baru dia. Oh iya, jazakallahu khair Bun, mantap, masya Allah. Anti luar biasa. Itu di grup. Jadi untuk grup mana sih? Itu di WA itu yang dibagi sama Akang itu kan. Bunda Mila kan Aku cek di grup WhatsApp tim ses Kaisar RI 2 nggak ada. Beliau minta pantun ke Sar. Ayo Bang Kaisar, semangat. Jadi beliau menalangi tuh transportnya sana. Siap, monitor. Pantun. Sebentar. Andi aku deket ya, sayang kami jauh. Gurunda nggak ikut juga tuh. Enggak, beliau lagi sibuk urusin apa itu perkembangan perumahan, administrasi tanah, terus pengembangan rumah hobbit. Jadi Gurunda itu waktunya mepet, paling kalau naik sebentar kan gitu udah istirahat. Betul. Oke ya, teman-teman ya. Untuk Abangda yang baik hati sudah mensupport kami, dan terkhusus buat teman-teman yang di bawah sudah tap-tap layar, support, tapping, mana yang nggak suka ditombak ya. Fakta ya, ini kita lahirnya Gurunda Zuma ya. Fakta lahirnya Gurunda Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim. Cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim. Perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. 1000 kafir menyerang Gurunda Zuma dengan tahrim, dia tak gentar. Sosok perkasa pria muslim. Kalau cuma mau menawari akal bulus, dengan isi otak kau yang tetanus. Semua dogma doktrin yang kau cetus, ajaran sesat yang pak ulus, kami cukup tertawa dan ora urus. Nabi Rasul kami satria perkasa dan dermawan, berjuang di jalan Islam melepaskan perbudakan, hancurkan berhala Quraisy, membumi hanguskan, mewujudkan samawi mensiarkan satu Tuhan. Jangan berharap masuk di surga Islam jika hidupmu masih menyembah pohon palam. Bertobat dan syahadatlah dengan kalam agar hidupmu tidak kekal di neraka jahanam. Allah adalah Tuhan kami, ikrar kami bersaksi dengan tuntunan Al-Quran dan kitab suci. Jika kalian hanya berharap dan bermimpi untuk menghirup aroma surga pun kau tak diberi. Kalau naik di komal, jangan tantrum ngomong tidak beres. Dengan nyerocos framing dan asumsi stres, kupastikan kau ditampol Om Handi Celebes, dibubuk dan digiling Pangeran Kores. Auto isi otak kau berserak, menetes dan merembes. Jangan tawarkan ajaran sesatmu pada kami. Kalau Tuhannya mati di kayu di patri. Jika cuma omongan Paulus yang kau tawari, lebih baik kami baca majalah Nova dan Kartini. Stay tune. Wow, keren. Keren. Bunda Rama, nomor rekening. Iya, Pak. WA saya nomor rekening. Dapat juga ternyata. Alhamdulillahirobbilalamin. Keren. Alhamdulillah, iyalah. Rezeki Bunda baik itu. Keren. Terima kasih orang baik. Ya Allah ya Rabbi, semoga dibalas dengan segala kebaikan. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Diam Bunda. Bunda turun. Diam Bunda. Makasih Andi. Nah, mana rekening? Ya Allah. Rezeki nggak kemana, alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi. Terima kasih Akimoto, Bang Handi. Ya Allah. Ya Akimoto sekalian ya, mudah-mudahan denger ya, insya Allah. Amin, mantap. Job berjob, salam satu dildo. Ya Allah. Iya, dia kan nyalamin ke Islam kan salam satu batu, ya kita nyalamin ke dia salam satu dildo gitu kan. Kan kita sudah ngasih bukti. Tuhan yang menjadi dildo. Apa itu dildo? Kan salib aja lah, salib. Apa itu dildo? Lah, Bunda nggak tahu itu. Iyo, apa itu dildo?
Bunda Rahma nggak tahu dildo. Wah, Bunda Rahma terselamatkan dari dunia gelap. Orang Namanya bukan itu, Res. Mungkin eranya bukan itu. Eranya Bunda Rahma namanya bukan itu. Kalau itu, Oh, iya. itu apa itu yang di Ini apa? Mutu. Bunda tahu mutu tahu nggak mutu? Bentar, Kores. Yang aku tahu itu main ular tangga itu yang diputar-putar Pak Ludo. Kalau kami Ludo, bukan dia. Oh, diputar-putar Bunda Rahma ya, wes lah. Bunda Rahma mau mulai saya mood nih, mana buruan? Oh iya, siap ya Allah ya Rabbi. Ya, Kalau enggak saya Kores, lupakan diam ini. Diam dulu Kores. Bentar, sabar Deng. Loh, Bunda kan ketik Bunda. Pendetanya mana pendetanya? Lari sudah. Baru selesai makan ini. Mana pendetanya tadi? Mutu halu. Mutu coet. Mutu apa bahasa Indonesianya? Biasanya mualaf itu dikasih, sekarang ini mualaf yang Tapi tetap loh, walaupun dia ngasih, kita tetap ada kewajiban untuk ini loh, untuk ngasih dia. ya makanya nanti kalau dia ke Jakarta res. Insya Allah. Gitu. Barang aja nanti dikasih seperangkat alat tempur ya. AK-47. Kan beda kalau bom nanas. Seperangkat Oh, iya, iya. kalau kan beda itu kalau kita yang ngasih. Oh Beda iya. kalau iya. dia beli sendiri. Oke Bunda. Iya. Ya Allah, Apa namanya ya, lupa. begitu ya. Suara ya? Tisal Rafan, selamat sore Tisal, Kristen Muslim. Halo, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah ya Bunda, wabarakatuh. dicek Bunda udah. Sudah ya Allah, terima kasih banyak, Masya Allah. Sangat berarti loh buat kami, saudaraku yang ini ya, berbaik hati. Sampaikan rasa terima kasihku ya Bang Handi, Daeng, atas hubungan. Orang dia denger kok. Oh, saya terima kasih saudara ya, sudah berbaik hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Abang Da, terima kasih Abang Da. Masya Allah, alhamdulillah banyak rezeki, panjang umur Abang Da ya. Amin, saudara, amin. Makasih Bang Handi ya, sudah menjadi penghulu. Terima kasih banyak. Wah, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, ahlu sedekah. Allah. Wow. Mantap. Semoga menjadi amal jirayah. Untuk Maaf ya. amal jirayah lagi. Guru Naruto dong, amal jariyah. Jariah. Apapun yang kami lakukan Amin. itu menular kepada amalan antum nanti ketika di hari penghakiman. Amin amin Allahumma amin. Mantaps. Amin ya Allah. Terima kasih saudara ya, sudah mendukung kami. Semoga Allah membalas dengan segala kebaikan, kesehatan, dan semoga kita semua tetap tetap istiqomah dalam Islam ya, iman Islam kita. Amin ya Allah. Amin. Amin Allahumma amin. Mantaps. Beliau coba minta didoakan agar cepat sembuh nonotnya. Itu doang. Itu dikasih salap.
Notnya kenapa nonotnya? Bang Andi. Kan namanya orang dewasa baru disunat, Bang Dalbo. Oh, sorry. Dia itu kemarin sebelum disunat kan teleponan, kata dia gini, itu disunat dipotong kepalanya ya. Saya bilang enggak. Kata orang kepalanya dipotong, saya nggak mau Kirain bercanda. Enggak, cuma kulitnya dikit. Ya udahlah, pergi dia sendiri. Ternyata habis disunat, enggak sakit Bang Andi, cuma dikit doang dipotong, kirain palanya yang dipotong, kata dia gitu. Dia nggak tahu banget ya? Gimana dong? Banget. Ya Allah. Kasih banyak ya Allah. Kalau Ten takut, dia pikir kepala yang dibuka. Kepalanya dibuka itu gimana, kayak pisang gitu. Coba bayangkan kalau jadi kalau manusia disunat, dikhitan, memang itu karena itu perjanjian kekal Abraham ya dengan Tuhan. Tapi kalau mereka menuhankan yang disunat ini, Yesus, luculah bagi kami ya. Makanya teman-teman Kristen itu jangan cuma modal iman, banyak mengkaji Bible itu, banyak menyadarkan otak kalian tuh, masa Tuhan disunat, ya kan? Cobalah berpikir ya. Nggak mungkinlah Tuhan itu mau disunat-sunat begitu. Ayo teman-teman Kristen, drop mereka melihat pendetanya nggak berdaya ya. Drop, tabur semua. Tadi banyak loh, typing di bawah. Memang Kores ini memang bahaya. Kores ini khusus untuk penghujat. Kalau pendeta tadi itu yang masih slow, keren kalau Kores masuk itu kalau menghadapi penghujat. Keren. Ayo teman-teman Kristen. Bang Handi, terima kasih ya. Iya, saya hanya perantara Bunda. Ini soalnya teman-teman yang lain ya dapat kok. Ya ibaratnya Bang Handi ini ibarat Yesus perantara. Ya udah, besok kita salibkan dia. Kok dibilangin lagi Yesus? Besok salibin dia. Besok kita salibin. Orang rambutnya cepat. Kita mendapat rezeki ini perantara dari Bang Handi. Jadi kita berterima kasih kepada Bang Handi dan kepada saudara kita itu yang berbagi. Terima kasih banyak. Nggak nyangka loh, hari apa ini? Hari apa? Hari Rabu. Ya Allah, hari Rabu. Kasih. Semoga cepat nonotnya biar hari Jumat bisa sholat Jumat. Tapi gimana ya mau sholat Jumat beliau ya, masih dalam pantauan di sana ya. Mudah-mudahan bisa. Alhamdulillah sopirnya orang Bugis sih, orang Maros Bunda sopirnya. Cuman takutnya sopirnya kalau dikasih tahu bocor juga gitu loh. Jadi beliau sopirnya Muslim atau bukan? Muslim. Oh alhamdulillah, mantap. Orang Bugis. Beliau juga orang Bugis. Res. Oh alah. Kenapa bisa jadi Kristen? Sampurasun Daeng. Orang Rampes. Bugis yang tetangga dengan Tanah Toraja Bunda. Peralihan dari sana. Masa. Bunda Rahma, Bang Handi, Kores, Bang Kaisar, Bang Saiful, Bang Dalbo, Bunda Mila, semua aku izin turun ya. Mau persiapan. Oh kencing dulu. Ya Bang ya. Siap Bang Aki motor. Iya, semuanya terima kasih banyak. Bang Handi semuanya, Kores, Kaisar. Bang Moto jangan kencing berdiri ya. Siap. Aduh. Kencingnya kayak di Petrus salib terbalik katanya. Kalau kencing berdiri belepetan kiri kanan, nggak fokus. Siap ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah mending rungkat dulu Bunda. Di sana maghrib, di sini menjelang maghrib. Mending rungkat dulu, kita nanti ketemu pada Isya lagi gimana? Ya boleh. Jadi salapnya itu namanya salap ini ya.
Salapnya itu kalau kita baca di sini neomisin salap untuk orang habis sunat, pasca sunat. Oke, teman-teman. Kita sudahi dulu ya semuanya ya. Ya silakan ditutup aja Bang. Tutup Maki. Bunda lah yang nutup sendiri, punya Komal sendiri. Kareng. Yeah. Oke, baik saudaraku ya, kini sini di Sulawesi di tempatku ini udah menjelang maghrib ya. Kita tutup terakhir apa ya? Saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya yang berbaik hati ya, berbagi ya. Semoga Allah membalas dengan segala kebaikan dan keberkahan dan rezeki yang melimpah. Mewakili teman-teman ya, mengucapkan terima kasih. Amin. Amin ya Allah, amin. Kita tutup. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih netizen yang dari tadi setia. Sama-sama Bunda. Semoga Allah membalas segala sesuatunya. Amin ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir gak jelas tadi itu Kores tuh orangnya halus banget, gue perhatiin. Ini kena nanti di ujung ini nih. Kena ini pendeta ini. Kalau ikut aja Kores kena nih. Kalau dia nggak jawab kabur nih. Ntar lu gue hitung loh. Kabur beneran. Bener. Pak, kalau pertanyaannya begitu mending saya turun aja gitu dia. Ngikutin gaya Kores, mampus lu ya gue bilang. Makanya was-was selalu kasih kode kan, jangan sulit-sulit, jangan kabur betulan toh ya. Kita tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang Dalbo, Ayah, Besar, Bang Hati, Bang Tera. Udah kita tutup dulu. Yo Ikhwan, mau sudah dewasa kan kayak gitu. Toh di sini Bang Faruk terus berjuang dan berusaha untuk mencari ilmu tentang keislaman. Nah ini ucuk ada seorang mengaku Islam mengkritiki Bang Faruk, kan konyol. Ngkritiki juga di publik pula ini. Di publik pula. Ini masih untung sama teman-teman juga masih katakanlah dijamu lah bahasanya, masih dibikin enak, bikin nyantun. Bang Amir, gini saya luruskan. Dia mempertanyakan masalah Al-Quran. Bentar ya. Dipertanyakan. Habis udah dipertanyakan kepada saudara Muslim, langsung dibilang nggak bisa dijawab. Itu udah dibacanya salah. Saya kan tertidur sebentar tadi. Habis itu dia kasih ayatnya. Tadi ditanya sama Utinata, apa Bang Naga bisa dikaji di sini? Saya kalau udah pertanyaan bagian Muslim itu saya tidak menjawab, tapi saya campakkan ke bawah. Bang Faruk tadi enggak gini. Afwan abangku, Afwan ya Bang Muhammad Kamal. Dari kronologisnya gini abangku. Bang Amir. Bang Faruk. Ya. Oke. Dia tadi datang kemari. Siap abangku, siap. Dia datang kemari mempertanyakan tentang makna dari ihdinas siratal mustaqim. Teman-teman sudah bilang semua, nggak tahu. Aku nggak tanya arti, tapi makna kata dia. Nggak tahu. Sama-sama nanya ke guru lah gitu loh kan. Terakhir dia yang bertanya, dia yang menjelaskan Bang. Oh yaudah, kalau kalian nggak tahu, baru kasih tahu. Berarti kan menguji Bang. Jika dia berilmu, masa ada ilmu nggak dipakai dia? Kalau dia mau menjelaskan nggak masalah. Ini bacaannya pun bersalahan. Makhrajul hurufnya nggak pas. Iya. Tapi so mau menjelaskan gitu loh. Jadi tujuan dia bertanya itu bukan gini loh. Adab di dalam Islam, kita tidak boleh menguji saudara kita si Iman Saki. Karena tak pernah Abu Bakar menguji Umar. Tak pernah pula Umar menguji Abu Bakar, begitu juga sebaliknya. Dia bawa dalil ketika Malaikat Jibril alaihissalam mau menyampaikan hukum terhadap Nabi Muhammad SAW dengan sebuah pertanyaan. Itu Jibril. Pertanyaan Jibril bukan menguji Nabi, tapi ingin menentukan hukum, menunjukkan hukum. Ini loh hukum tentang ini, begitu. Dia datang kemari, malah saudara Muslim yang mau diujinya Bang. Apa dia nggak berpikir? Ketika dia mengaku Islam, dia naik ke Komal Islam, dia bertanya tentang Islam. Ketika saudara Muslimnya mengatakan tidak tahu,
Dia telah menjatuhkan harkat dan martabat saudara muslimnya di depan para musuh-musuh. Nggak mikirnya seperti itu. Itu yang menjadi persoalannya, makanya saya tolak dia. Dan ketika memang mau buka kajian di sini, teman-teman ada ilmunya silakan, tapi DM dulu. Jangan ujuk-ujuk datang sok-sok buka kajian, jangan. Karena apa? Ketika saudara-saudara ingin buka kajian di sini DM Bang Faruk, aku akan tanya dulu legalitas ilmumu. Siapa gurumu? Aku akan kontak dulu gurumu. Kan gitu. Dari mana sumber ilmu gurumu? Gak bisa sembarangan kita dalam Islam. Jika ingin buka kajian, kita sendiri aja pun cari guru gak sembarangan kok. Baru kenal orang kok udah jadi guru, gak bisa. Karena apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, sanad adalah bagian dari Islam. Jika sanad tidak ada, niscaya orang akan berbicara sesuai dengan isi kepalanya saja tentang Islam. Begitu. Jadi inti dia mau menguji saudara-saudara muslim kita tadi di sini, Bang Amir. Lanjut, Bang Amir. Oke, siap. Mohon izin ya. Mohon izin ya teman-teman ya. Mohon izin. Artinya di sini tuh ada hal-hal yang tidak saya sepakati, Bang Faruk ya. Karena apa? Ini kan koma lintas iman, lintas diskusi. Artinya diskusi antara yang agama A dengan agama B. Selama ini antara agama Kristen sama agama Islam. Ini konteksnya dulu. Bukan kajian internal, kan kayak gitu. Yang saya tolak, bahkan ini yang saya tolak itu ketika ada seorang ngaku Islam di sini bertanya tentang Islam itu sendiri. Kan kayak gitu. Inilah yang pernah dikritik sama Uniripa. Jangan kamu tampakkan kebodohan kamu tentang keislaman di koma lintas agama. Yang tonton ini bukan hanya Islam aja, Oten juga nonton. Kan kayak gitu. Apalagi ada seorang muslim naik mengkritik, saya anggap mengkritik itu, Bang, mengkritik keilmuan sesama Islam. Enggak boleh. Sebentar bang. Aku tadi sempat juga aku emosi. Iya, sebentar. Bang Andi, saya nggak ngomong sama Anda kan katanya tidak bertuhan, kan gitu. Saya nggak cocok kalau ada orang Islam yang pertama dia bertanya dengan tentang keislaman aja, saya nggak cocok. Saya sepakat dengan Uniripa karena ini bukan kajian, ini diskusi lintas iman. Yang kedua, apalagi dia mengkritiki sesama Islam, mempertanyakan Al-Quran, menanyakan ini dan itu. Ini nggak cocok bagi saya. Nah, sebaiknya bagaimana? Ini maaf ya teman-teman semua sama Islamnya. Ini sekedar masukan untuk kedepannya ya, Bang Faruk dan teman-teman semuanya. Ini masukan saya. Diterima syukur enggak ya syukur. Saya aktif nyimak di bawah. Kalau ada orang mengaku Islam ternyata seperti itu, dengan hormat tangan dua sungkem saya, tolong segera diturunkan orang itu. Kita tidak tahu apakah orang itu betul Islam ataupun nyamar. Kalau betul Islam pun tidak baik, tidak beretika. Apa yang dikatakan Bang Faruk tadi, harus pakai adab. Kan kayak gitu. Kalau mau mengkritik sesama muslim ada pos-posnya. Supaya apa? Tidak di ranah publik. Itu aja Bang Faruk. Saya sesama muslim, saya nggak pernah naik ke komal Bang Faruk, tapi saya aktif nyimak di bawah. Saya pengen naik tadi ketika ada hal seperti ini. Kalau Andi Arya saya tidak menanggapi karena dia tidak bertuhan, saya nggak menanggapi. Ketika saya naik saya hanya menanggapi ada orang muslim ngaku muslim tapi mengkritik Bang Faruk, menanyakan Al-Quran macam-macam. Saya lahir dari jebrol, Bang Faruk sudah 51 umur saya nggak pernah menanyakan keislaman saya di komal lintas agama yang ditonton orang-orang selain agama Islam. Kalaupun saya mau menanyakan itu lewat jalur hijau. Sekarang saya memang bodoh, tapi kebodohan saya tidak saya tampakkan di ranah publik. Itu aja Bang Faruk, mohon izin minta maaf kalau kehadiran saya mengganggu suasana. Mungkin ada yang menambahi. Makasih banyak Bangku, makasih banyak Bang Amir. Ya, kalaupun ada yang menambahi silakan. Kalau ada Oten, silakan diskusi. Itu aja. Dengan kebodohan saya memberanikan diri. Itu. Terima kasih teman-teman. Udah agak dinaikkan lagi Oten, ini waktu santai untuk saudara muslim. Untuk santai untuk saudara muslim. Lanjut Pak yang
Pak Muhammad, kita nih saudara Muslim Kristen saya turunkan. Ini waktu santai. Lanjut. Ya nggak ada yang Amir ngomong itu nggak ada masalah, bagus itu ya, semuanya yang kasih pendapat tadi bagus, cuman kita tutup aja pembicaraan mengenai pembahasan yang tadi itu. Saya lihat memang cara dia, tertibnya, adabnya, lalu cara bernarasinya pun tidak begitu layak lah untuk dijadikan teman diskusi tadi itu yang ngaku-ngaku muslim tadi. Saya nggak tahu dia muslim betul atau enggak, saya nggak berani seuzon juga, ya kan, Allahu alam, itu urusan dia dengan Allah. Tapi yang pasti perilakunya tidak mencerminkan sifat-sifat keislaman yang sebenarnya, ya. Karena dalam Islam itu jelas, wa Muhammad Rasulullah allazina ma'ahum as-sida wal kufar ruhamma bainahum. Muhammad itu Rasul Allah, orang-orang yang mengaku bersamanya atau mengaku pengikutnya. Wallazina ma'ahum, ya, orang-orang yang mengakui bersamanya atau mengikutinya. Asida wala kufar, tegas pada orang-orang kafir. Ruhamma bainahum, kasih sayang bersamanya. Jadi kalau udah dibalik, ketika sesamanya justru bersikap tegas kepada orang kafir, justru berkasih sayang, ini kita yakin dia tidak bahagian dari Islam yang mengikut kepada Rasulullah SAW. Sampai di situ aja dulu, supaya jangan panjang-panjang kali, kita bisa lanjutkan diskusi ke yang lain. Pak Angon, assalamualaikum.